wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Julianti Modim dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 2C. Di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang keseimbangan kurva IS dan kurva LM. Kurva IS adalah singkatan dari investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan kurva LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model IS dan LM menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bangsa sangat penting karena akan mempengaruhi komponen, terutama variabel konsumsi dan investasi. Perubahan-perubahan indikator makro di kedua pasar yang terbentuk akan mempengaruhi komposisi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Jika permintaan total dari barang dan jasa dalam suatu negara diasumsikan penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dan selanjutnya, keseimbangan kurva IS dan LM. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Nah, yang berikut dampak kebijakan pada keseimbangan kurva IS dan kurva LM. Terdapat dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang atau IS. Dan jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga, dan begitu juga dengan income naik dan sebaliknya. Selain pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal juga berupa perubahan kebijakan perpajakan. Jika penerimaan dari sektor pajak menurun, maka kurva IS bergeser ke atas. Nah, yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatnya output. Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang beredar berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke atas dan berdampak pada tingkat suku bunga dan menurunkan output. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.